Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Tribuners dimanapun Anda berada. Semoga dalam keadaan sehat walafiat hari ini. Seperti biasa, setiap pukul 2 siang kita akan ada live report dari jurnalis-jurnalis Tribun Timur di berbagai daerah di Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat. Hari ini akan ada laporan langsung dari jurnalis Tribun Timur di Kota Makassar dan Kabupaten Bulukumba. Untuk yang pertama kita ke Kota Makassar. Tribuners, kemarin sejumlah vendor catering mendatangi kantor Gubernur Sulawesi Selatan atau pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan menagih utang dari Pemprov Sulsel terkait hotel wisata COVID. Kabarnya utang dari Pemprov Sulsel mencapai ratusan bahkan miliaran. Untuk informasi lebih jelasnya kita sudah terhubung dengan jurnalis Tribun Timur, ada Siti Aminah di Kota Makassar. Selamat siang Siti Aminah. Selamat siang Kak. Baik, Siti Aminah, bisa dilaporkan seperti apa sebenarnya utang dari dugaan ada utang dari Pemprov Sulsel dan yang ditagih oleh pihak ketiga. Berapa banyak yang ditagih atau diduga utang? Ya, baik teman-teman di studio dan Tribuners, kemarin saya sampaikan bahwa pada Jumat 9 Juli 2021 kantor Gubernur Sulsel dihebohkan dengan adanya beberapa vendor yang datang menagih utang di kantor Gubernur tepat di Jalan Urip Sumoharjo, Kota Makassar. Nah, salah satu dari pemilik vendor bernama Vita mengamuk dan menangis di sekitar lobi kantor Gubernur Sulsel. Ia rencananya ingin menemui pimpinan Pemprov Sulsel, namun pada saat berada di lokasi dia tidak bertemu siapa-siapa. Kita ingin menanyakan kenapa dan apa alasan vendornya atau cateringnya tidak dibayarkan. Berdasarkan pengakuannya, kita bersama teman-teman vendor yang lain tidak dibayar selama 3 bulan, mulai dari bulan Januari hingga Maret lalu. Nah, untuk diketahui bahwa program wisata COVID ini telah dikerjasamakan oleh Pemprov sendiri dalam menangani pandemi COVID, di mana pasien-pasien dirawat di hotel dan tentunya disuplai makanannya. Nah, vendor-vendor inilah yang menangani makanan tersebut, namun beberapa bulan terakhir ada penunggakan dari Pemprov Sulsel. Nah, kita datang ke kantor Gubernur bersama dengan teman-teman vendor catering lainnya. Menurut pengakuannya, kita telah diperiksa oleh Inspektorat dan juga BPK, dan berdasarkan pengakuan Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang menangani program wisata COVID, menyampaikan ke kita bahwa akan segera diproses pembayarannya, namun hingga saat ini tidak ada bukti sama sekali dan didapat oleh vendor-vendor tersebut. Baik, itu saja yang saya sampaikan dulu kepada Baik, kami bisa dilakukan. Sebenarnya ada berapa banyak vendor yang menagih janji utang dari vendor, ada rincian kira-kira ada berapa besar tunggakan yang belum diselesaikan para Baik, soal rincian berapa banyak vendor yang belum dibayarkan, cateringnya pihak pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan tidak menjelaskan secara rinci, namun salah satu pejabat berkaitan Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Pak Nimala Amang, menyampaikan bahwa vendor-vendor ini sebelumnya telah diverifikasi berkas-berkasnya, kemudian diproses oleh Inspektorat dan BPK, lalu kemudian disodorkan berkas tersebut kepada BKD untuk menjadi proses pencairannya. Hanya saja berdasarkan pengakuan BPBD, dia tidak tahu berapa banyak jumlah vendor yang belum terbayarkan karena urusan pembayaran itu ada di Bendahara Pemprov sendiri atau Badan Keuangan dan Aset Daerah. Baik, kami selain pihak BPBD, apakah ada dari pihak pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan yang sejauh ini sudah memberi respon atau menangkap tagihan dari para vendor? Baik, soal penagihan ini, selain Badan Penanggulangan Bencana Daerah, juga ada Kepala PLT Inspektorat Sulsel yang turut berkomentar soal adanya penagihan langsung oleh vendor di kantor Gubernur. Nah, Sultan sebagai Kepala Inspektorat pada waktu itu diamanahkan oleh
PLT Gubernur Sulsel untuk memverifikasi ulang utang-utang ataupun penunggakan yang akan dibayarkan kepada rekanan-rekanan untuk khusus program wisata COVID ini. Jadi ada tiga jenis atau terdiri dari tiga yang dilakukan verifikasi dalam program wisata COVID itu. Yang pertama adalah pembayaran untuk relawan, yang kedua untuk pembayaran catering, dan yang ketiga adalah untuk pembayaran hotel itu sendiri. Nah, Sultan menyampaikan untuk pembayaran catering sekitar ada 4 miliar yang sudah terverifikasi dan bisa dibayarkan. Pihaknya telah melakukan penyetoran berkas kepada Badan Keuangan Daerah atau Bendahara Pemprov untuk segera ditindaklanjuti ataupun dibayarkan utang-utang tersebut, tunggakan tersebut kepada pihak terkait. Nah, sementara untuk yang lain tadi seperti hotel dan pembayaran relawan, Sultan mengaku ada 5 miliar yang dibayarkan kepada relawan yang selama ini telah mendampingi para pasien COVID, dan selebihnya untuk pembayaran hotel. Total untuk ketiga jenis tunggakan ini senilai 20 miliar. Jadi 4 miliar untuk pembayaran catering, 5 miliar untuk pembayaran relawan, dan selebihnya untuk pembayaran hotel. Begitu, teman di studio. Baik, jurnalis kami Siti Aminah juga telah melakukan wawancara dengan salah seorang senior catering yang melakukan menagih utang, yaitu Vita. Berikut wawancaranya. Tidak bisa. Pak, maaf, ini awalnya wisata COVID awalnya bagaimana ininya persetujuannya? Kan Semuanya itu 1 tahun, hampir 1 tahun semua lancar, aman, tidak ada yang kenapa-kenapa. Baru kali ini begini. tapi ada waktu awalnya tuh ada disposisi atau dari kan awalnya dari Pak Gubernur kalau tidak salah Pak Nurdin. Tidak ada disposisi. Ini catering wisata COVID semua diberdayakan, semua catering yang ada di Makassar itu diberdayakan sama Pemprov untuk supaya kita bisa berjalan juga, supaya kita kasih makan juga karyawan. Kita tertolong sekali waktu itu, sampai akhirnya kita tidak bisa bayar karyawan THR sampai tertunda. Kita didatangi sama orang, sama distributor kecil di pasar yang kita tidak bayar. Kita datangi rumah di polisi, dibawakan polisi karena dia tidak bayar kita. Padahal itu semua orang COVID kita kasih makan, sampai hari ini kita tidak dibayar. Sudah tidak, pokoknya kau pergi cari di BPBD, BKAD, semua inspektorat, BPK, kita sudah diperiksa berkali-kali, semua sudah aman, tentram, semua cuma bilang sisa persetujuan pimpinan. Mana? Kita datang ke sini semua untuk minta bagaimana supaya kita dibayarkan. Mana pimpinannya mau ketemu kita? Tidak ada. Pimpinan saya ditemui susah. Bagaimana? Coba kau bayangkan dari saya dan dari teman-temanku. Kita kasih makan setiap hari ratusan orang dulu. Tidak dibayarkan sampai hari ini. Sudah, tidak. Makasih banyak. Tribuners, jika dilihat tadi, Vita selaku pemilik catering terlihat datang di kantor gubernur sambil menangis, dan Ami, saya kembali ke Ami. Ami, bisa dijelaskan bagaimana kronologi dia datang sampai menangis di kantor gubernur dan apa saja kerugian yang dirasakan oleh kita saat ini setelah utang-utang Pemprov atau tunggakannya belum dibayar? Baik, teman-teman di studio dan Tribuners, kita diketahui datang ke kantor gubernur sekira pukul 1 siang. Dia menunggu di lobi kantor gubernur, kemudian beberapa jam setelahnya dia tidak bertemu siapapun. Maka dari itu awak media menjumpai Vita ini. Disitulah Vita menyampaikan keresahannya bagaimana dia tidak dibayar oleh Pemprov Sulsel selama 3 bulan lebih. Bahkan Vita mengaku sempat tidak membayar atau menunda pembayaran THR para karyawannya. Dan parahnya, Vita ini sempat didatangi oleh pihak kepolisian bersama dengan pedagang pasar tempat Vita meminjam atau mengambil barang bahan makanannya untuk diolah dan diberikan kepada pasien COVID itu. Nah, Vita mengaku sering didatangi kepolisian, maka dari itu dia sampai ke kantor gubernur untuk memastikan langsung kapan dia akan dibayar. Kita tidak menjelaskan berapa banyak kerugiannya, hanya saja yang mengaku resah
dan membutuhkan modal tentunya untuk terus melanjutkan usaha cateringnya. Baik, terima kasih Siti Amin laporannya atas tunggakan dugaan-dugaan kepada pihak ketiga atau pihak. Kami tunggu update terbaru dari laporan Anda hari ini. Terima kasih Jamina. Tetap Baik, terima kasih. kami akan kembali. Kembali lagi di Live Report Tribun Timur. Kita beralih ke berita selanjutnya. Tribuners, di Kabupaten Bulukumba, saat ini pemerintah Kabupaten Bulukumba memutuskan untuk membatalkan rencana sekolah tatap muka yang sedianya sudah siap dimulai di awal tahun ajaran baru ini. Sekolah tatap muka dibatalkan meskipun vaksinasi di Kabupaten Bulukumba untuk tenaga pendidik sudah selesai. Tapi kita untuk informasi lebih lanjut kita terhubung dengan jurnalis Tribun Timur di Kabupaten Bulukumba, ada Firky Arisandi. Selamat siang Firky Arisandi. Iya, selamat siang. Selamat siang Kakak Farisal. Baik Firky, pembelajaran tatap muka di Kabupaten Bulukumba dibatalkan. Pemerintah Kabupaten Bulukumba membatalkan. Bisa disampaikan, dilaporkan seperti apa sebenarnya rencana pembelajaran tatap muka yang direncanakan Pemkab Bulukumba namun dibatalkan, dan apa yang menjadi penyebab atau alasan pemerintah Kabupaten Bulukumba membatalkan sekolah tatap muka? Baik, terima kasih Kakak Farisal. Jadi sebelumnya pemerintah Kabupaten Bulukumba dalam hal ini Dinas Pendidikan sudah siap untuk melakukan pembelajaran tatap muka di sekolah. Setelah sebelumnya sejak tahun 2020 awal lalu itu pembelajaran sekolah secara tatap muka sudah dihentikan karena pandemi coronavirus disease 2019. Dan kemudian untuk proses vaksinasi guru di Kabupaten Bulukumba itu sudah dilakukan sebanyak 70 hingga 80%. Namun tiba-tiba pembelajaran tatap muka tetap dibatalkan karena mengingat adanya edaran dari Bupati Bulukumba sebagai gugus tugas ke Dinas Pendidikan yang kemudian ditindaklanjuti untuk sekolah tatap muka ini. Jika sesuai rencana sebenarnya pembelajaran tatap muka di Kabupaten Bulukumba sudah dilakukan hari Senin 12 Juli 2021 ini. Namun dengan adanya peningkatan dan lonjakan kasus COVID-19 sehingga dengan alasan itu kemudian sekolah tatap muka ditunda. Untuk waktu penundaan saat ini diberikan waktu selama seminggu ke depan untuk melihat bagaimana perkembangan, dan jika misalkan terjadi perbaikan ataupun misalkan terjadi kekurangan pasien positif atau banyak pasien sembuh,
untuk sekolah tatap muka masih bisa dilanjutkan. Jadi sifatnya masih fleksibel. Itu menurut keterangan dari Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Bulukumba, Bapak Ahmad Januaris. Seperti itu, Kakak Farisan. Baik, artinya penundaan sekolah tatap muka saat ini hanya sekitar sepekan ditunda ya, untuk dilihat, dipantau bagaimana perkembangan kasus COVID-nya. Baik, Firky, bagaimana dengan pihak sekolah sendiri atau pihak dalam hal ini Dinas Pendidikan, bagaimana kesiapannya dalam penerapan protokol kesehatan di sekolah dalam rencana sekolah tatap muka yang sedianya dilaksanakan mulai Senin ini, namun harus ditunda? Baik. Jadi untuk persiapan yang pertama dilakukan itu adalah proses Fikri, vaksinasi. bisa dijelaskan seperti apa persiapan dari Dinas Pendidikan? Iya, baik. Jadi persiapan dari Dinas Pendidikan yang pertama itu adalah melakukan vaksinasi untuk seluruh guru yang ada di Kabupaten Bulukumba. Dan itu sebenarnya telah berjalan sejak 2 bulan lalu, dan untuk saat ini sudah ada 70-80% guru yang telah menjalani vaksinasi. Adapun guru yang hingga saat ini belum menjalani vaksinasi, menurut Bapak Ahmad Januaris itu dikarenakan tidak memenuhi persyaratan dalam screening COVID-19. Kemudian untuk persiapan di sekolah sendiri, beberapa sekolah di tingkat sekolah dasar itu sudah dibuatkan wadah cuci tangan oleh pihak sekolah, sehingga untuk penerapan protokol kesehatan bisa diwujudkan selama pembelajaran tatap muka itu berlangsung. Seperti itu, Kakak Farisan. Baik, jurnalis kami, Firky Arisanda juga telah melakukan wawancara dengan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bulukumba, Bapak Ahmad Januaris. Seperti apa wawancaranya? Berikut kita karena ada penambahan sebanyak 63 orang dan positif. Itu dari mana Bu kluster apa? Ya dari yang jelas dari ada yang sementara juga dirawat di rumah sakit. Untuk saat ini Bu, sasaran vaksinasi sendiri apakah masih dilakukan di Polres sendiri atau sudah ke desa-desa? Saya kira untuk sekarang ini Polres tetap melakukan, dan kemarin kita uji cobanya yang itu memang tadinya 3 gerai, tetapi karena melihat terlalu banyak petugas yang dimanfaatkan, sementara sekarang ini kan puskesmas juga sudah dibuka untuk pelayanan vaksin, jadi untuk efektivitas kita satukan saja di Polres ini. Sekarang capaian sudah berapa persen? Sekarang capaian 25%. Yang jelas kita sudah berada di angka 20.000 lebih masyarakat Bulukumba yang sudah divaksin. Mohon maaf Tribuners, yang kami tampilkan tadi adalah wawancara dengan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bulukumba, Dr. Wahyuni. Saya kembali ke Firky Arisanda. Firky, untuk update terbaru COVID-19 di Kabupaten Bulukumba bisa dijelaskan seperti sejauh mana saat ini sudah berapa kasus terkonfirmasi aktif di sana, dan saat ini Bulukumba berada di zona seperti apa? Ya baik, jadi untuk kasus peningkatan jumlah pasien positif corona di Kabupaten Bulukumba berdasarkan data dari Dinas Kesehatan per Kamis 8 Juli 2021 kemarin itu bertambah 1 kasus, sehingga untuk total positif COVID-19 di Kabupaten Bulukumba itu berjumlah 103 orang. Itu terdiri dari 93 orang menjalani isolasi dan 5 orang lainnya menjalani perawatan. Seperti itu. Jadi untuk kategori di Bulukumba masuk untuk saat ini masih masuk zona orange. Baik, terima kasih Firky Arisandi laporannya. Kita berharap penanganan COVID-19 di Kabupaten Bulukumba juga dapat berjalan lancar dan kembali normal. Terima kasih sekali lagi, kami tunggu update terbaru laporan Anda. Tribuners, sekian live report hari ini. Kita berjumpa lagi di lain kesempatan, tetap tentunya di channel YouTube Tribun Timur dan fanpage Facebook Tribun Timur Berita Online Makassar. Saya Farisal, saya mundur diri, tetap patuhi protokol kesehatan dimanapun Anda berada, tetap jaga kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.